Haleluya, puji Tuhan. Di pada pagi hari ini kembali lagi dengan GPI Film Latimas Menyapa. Di pada pagi hari ini firman Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siar, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Di sini firman Tuhan sangat-sangat memberkati kehidupan kita di pada pagi hari ini, yang mana satu ungkapan dari seorang pemazmur bahwa di dalam ayat yang pertama dia katakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Di sini dia tidak mendapatkan sebuah jawaban yang pasti ketika dia mencari sebuah pertolongan. Di sini seorang pemazmur katakan bahwa dia telah melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dia telah mencari Tuhan ke gunung-gunung, dia telah mencari pertolongan ke gunung-gunung, tetapi dia tidak mendapatkan sebuah pertolongan yang pasti. Dan di ayat yang kedua di sini firman Tuhan datang dalam hidup kita, bahwa firman Tuhan katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ternyata pertolongan yang pasti, pertolongan sejati, seorang pemazmur katakan hanya pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi pertolongan yang pasti, pertolongan yang sejati, seorang pemazmur katakan ialah hanya dari Tuhan. Di sini firman mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa ketika kita mencari pertolongan kepada siapapun, ketika kita tidak mendapatkan pertolongan itu, mari kita datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pertolongan yang utama dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan manusia, ketika kita hanya berharap kepada manusia, seringkali manusia mengecewakan kita. Tetapi satu kepastian datang dalam hidup kita di pada pagi hari, bahwa ketika kita mencari pertolongan dimanapun, ketika kita tidak mendapatkan pertolongan itu, marilah kita datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai penolong yang utama dalam hidup kita. Di ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi satu kepastian datang dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya, bahwa firman Tuhan katakan, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Jadi sekalipun kita berada di dalam satu kesulitan, sekalipun kita berada dalam satu masalah, firman Tuhan katakan, ia tidak akan membiarkan kita goyah. Ia tidak membiarkan kaki kita goyah. Dia terus menguatkan hidup kita orang percaya, supaya kita tetap berjalan, tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam hidup kita orang percaya. Di dalam ayat yang keempat firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di sini firman Tuhan jelas juga mengatakan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Jadi dalam setiap hidup kita orang percaya, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita alami sekarang, sesungguhnya kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita orang percaya, dan Dia selalu menyertai hidup kita orang percaya. Jadi di sini firman Tuhan katakan juga, Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di sini satu kepastian yang nyata, bahwa firman Tuhan katakan di dalam hidup kita orang percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penjaga kita, dan Tuhanlah yang menjadi tempat naungan kita. Jadi percayalah bahwa ketika kita sedang mengalami masalah, mungkin kita akhir ini sedang mengalami satu kesulitan di dalam hidup kita orang percaya, mari kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di sini, Tuhanlah yang menjadi penjaga kita hidup orang percaya. Tuhanlah yang menjadi tempat naungan kita ketika kita mendapatkan sebuah masalah, ketika kita mendapatkan kesulitan, mungkin di dalam usaha kita, mungkin dalam bisnis kita, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin dalam setiap apapun itu dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan yang pertama, Tuhan adalah pertolongan kita yang utama dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah terlelap.
Dan yang ketiga, Tuhan adalah penjaga kita, dan Tuhanlah yang menjadi tempat naungan kita di dalam kehidupan kita orang percaya. Puji Tuhan, di pada pagi hari apapun aktivitas kita, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita tetap jadikan Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang kita belajar Tuhan tentang firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkaulah yang menjadi penolong kami yang utama dalam hidup kami Tuhan. Tetapi Tuhan, di pada pagi hari ini Tuhan, tetap kami mau percayakan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang menjadi tempat naungan kami, Tuhanlah yang menjadi penjaga kami Tuhan. Kami tidak akan takut, sekalipun kami sedang berada dalam situasi yang sulit sekalipun, kami tetap percaya bahwa Tuhanlah pertolongan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, apapun aktivitas kami Tuhan, di sepanjang hari ini Tuhan jaga, lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati setiap usaha mata pencarian dan setiap jemaat yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Tetap semangat dan jangan kendor.